Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru pada pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, pada masa pandemi kali ini, Ibu senantiasa mengingatkan kalian harus selalu menjaga 3M. Yang pertama, biasakanlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, senantiasa menggunakan masker ketika bepergian atau di luar rumah. Yang ketiga, menghindari kerumunan atau social distancing. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kalian belajar dengan Ibu Guru, awalilah dengan membaca doa. Berdoa bersama-sama mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. 3. Dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. 4. Dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Pada kesempatan pekan lalu, kalian sudah mengenal berbagai macam profesi. Sebutkanlah nama profesi yang terdapat dalam gambar yang ada pada buku tema kalian. Kemudian, jelaskanlah tugas masing-masing profesi tersebut. Nah, adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Ibu Guru yakin kalian anak hebat mempunyai cita-cita yang mulia. Setiap orang pasti memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-cita kalian, pasti kalian berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Selanjutnya, kalian dapat membaca di buku kalian dengan tema Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus. Kalian dapat membaca dan menyimak penjelasan dari Ibu Guru. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sanita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan, ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak.
Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Demikian cerita yang Ibu bacakan, sungguh luar biasa. Kalian harus bersyukur menjadi anak yang normal, anak yang pintar, dan anak yang sehat. Berdasarkan bacaan yang sudah Ibu sampaikan, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tema kalian. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, kalian harus terus berusaha untuk meraih cita-cita kalian. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Ya, suatu saat Ibu akan mendengar kalian menjadi seorang dokter. Betapa bahagianya orang tua kalian, sekaligus guru-guru kalian yang sudah mendampingi kalian belajar. Selanjutnya, kalian dapat membaca puisi di dalam hati. Kalian sudah tahu bagaimana membaca puisi dengan benar? Sekali lagi, Ibu akan membacakan puisi dengan judul Cita-Citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-cita itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itulah anak-anakku semuanya. Ibu guru sudah memberikan contoh bagaimana cara membaca puisi. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian pada pembelajaran kali ini. Kalian dapat mencoba di rumah. Carilah 1 atau 2 buah puisi anak dari koran, majalah, atau buku-buku. Kemudian, salinlah puisi tersebut dalam buku tulismu. Kemudian, bacalah dan amati bentuk dan isi puisi pilihanmu. Selanjutnya, tugas dapat dikumpulkan melalui WhatsApp maupun grup Google Classroom kalian. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa daur hidup hewan. Pada pertemuan pekan lalu, Ibu sudah menyampaikan pengertian daur hidup. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengulas kembali. Daur hidup hewan itu merupakan tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Sudah paham anak-anakku sekalian? Ya, kalian sudah paham. Ibu akan melanjutkan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk. Adapun hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Anak-anakku semuanya, marilah kita amati daur hidup pada hewan katak. Ya, pada daur hidup katak diawali dari telur, selanjutnya akan menjadi berudu. Dan berudu inilah nanti yang memiliki insang, alat pernafasan pada katak untuk bernafas di dalam air. Selanjutnya akan menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia akan bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Inilah daur hidup pada hewan katak. Selanjutnya, kalian dapat mengamati daur hidup pada kecoa. Selanjutnya, kalian dapat mengamati daur hidup pada capung. Dan yang terakhir, kalian dapat mengamati daur hidup pada nyamuk. Tentu, nyamuk dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Nyamuk merupakan jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini akan berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan nyamuk dewasa tidak hidup di air, melainkan ia akan hidup di udara. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Ibu berharap kalian dapat membandingkan dari masing-masing daur hidup. Ada katak, ada kecoa, ada capung, dan ada nyamuk. Setelah itu, kalian dapat menuliskan dua daur hidup antara ayam dan katak. Dan yang terakhir, kalian dapat menuliskan tabel yang ada di buku tema kalian. Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna, hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Demikian anak-anakku sekalian penjelasan dari Ibu. Baiklah, akan kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang pertama, menjawab pertanyaan yang ada pada buku tema kalian. Selanjutnya, yang kedua, kalian dapat menuliskan daur hidup antara hewan ayam dan katak. Dan yang terakhir, kalian dapat menuliskan tabel hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna, hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Anak-anakku semuanya, tetap semangat dalam masa pandemi kali ini.
Semoga COVID-19 segera berakhir di bumi Nusantara. Hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah cita-cita kita bersama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.